Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke alma mater saya ini, Majalah Tempo. Di sini Budi Setiarso. Tempo ini dikenal paling depan ya, dalam rangka memperjuangkan Ahok selama ini. Tiba-tiba angin berubah. Apa yang melatar belakangi musim berganti angin berubah ini? Baik, terima kasih Pak Karni dan para hadirin sekalian. Selamat menjelang tengah malam nih, hampir sahur. Pak Karni, saya harus katakan yang pertama, majalah Tempo adalah bukan institusi politik. Artinya apa yang kami sampaikan, apa yang kami tampilkan adalah semata-mata produk jurnalistik. Kalau saya bisa sebutkan dari awal, pada tahun 2007, saya lah yang pertama kali mewawancari Pak Ahok di Belitung Timur. Tempo waktu itu menobatkan Pak Basuki sebagai salah satu dari tokoh Indonesia yang mengubah landscape politik kita. Waktu itu beliau sebagai bupati yang terpilih dari Partai Indonesia Baru di sebuah daerah yang dimenangkan oleh PBB di Belitung Timur. Jadi saya waktu itu mewawancarai Pak Basuki. Boleh dikatakan Tempo adalah salah satu media yang pertama-tama lah mempopulerkan nama Pak Basuki. Yang kedua, saya kira kalau dari sisi hubungan baik, kawan-kawan di Tempo banyak yang memiliki hubungan baik dengan Pak Basuki. Bahkan kalau saya bisa berandai-andai, kalau pemilihan sekarang, saya kira kok di kantor saya juga mungkin menang Pak Basuki kalau pemilihan gubernur yang sekarang, hari ini. Ini perkiraan saya. Tapi produk jurnalistik atau institusi media kan tidak bekerja berdasarkan kedekatan, tidak bekerja berdasarkan pertemanan. Kami berdasarkan temuan, berdasarkan informasi apa yang kami peroleh. Jadi di media sosial sekarang mempersoalkan kenapa Tempo dalam 6 bulan 6 kali cover story, 6 kali laporan utama. Saya bisa menjawab dengan mudah, karena yang pertama, Pak Basuki memang adalah tokoh publik yang menjadi salah satu kriteria layak berita itu kan tokoh. Ya. Selain ada magnitude, ada kedekatan dengan publik dan segala macam. Yang kedua, banyak hal yang memang baru gitu sehingga kami angkat sebagai laporan utama. Yang pertama dulu adalah, kalau Bapak Ibu sekalian mengingat, 3 bulan yang lalu pada bulan Maret, Tempo adalah media yang dengan segala risikonya mengatakan kasus sumber waras itu sebenarnya tidak ada kasusnya. Dengan berbagai laporan liputan di lapangan, liputan pengecekan dokumen, kemudian mewawancari segala sumber dan segala macam. Waktu itu kita menyimpulkan tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Pak Basuki dalam pembelian lahan sumber waras. Sehingga kami waktu itu dengan segala resikonya, sekali lagi, di Cercas sudah mendapat bayaran dari Pak Basuki, sebagai buzzer dari Pak Basuki, kita tidak ada masalah. Karena kita waktu itu menyimpulkan tidak ada pelanggaran apapun. Tentu saja kami bisa salah. Tapi track record kami selama ini banyak liputan-liputan yang belakangan kemudian terbukti. Saya bisa sebutkan, kalau boleh sedikit saja, kasus simulator SIM, sebelum KPK mengusutnya pada bulan Agustus tahun 2012, Tempo bulan Maret sudah mengungkapkannya. Kasus impor daging sapi yang kuotanya diperdagangkan untuk pendanaan politik, Tempo jauh hari sudah menuliskannya sebagai laporan utama, dan itu berkali-kali. Yang ingin saya katakan adalah, kami tidak bekerja berdasarkan apakah kami suka pada seseorang, apakah kami benci pada seseorang, tapi kami bekerja berdasarkan temuan. Nah, Pak Karni, ketika bulan Maret kami menyimpulkan sumber waras tidak ada kasus, beberapa minggu kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pengusaha yang kedapatan menyuap rekannya Pak Lulung. Kita tahu semua,
itu kemudian menjadi sebuah babak baru dalam pengungkapan korupsi di reklamasi, ya, dugaan korupsi di proyek reklamasi. Waktu itu kan sebagai sebagai jurnalis tentu saja kita pengen tahu sejauh mana uang suap reklamasi itu berjalan. Kami tentu saja membuat sebuah laporan utama yang berdasarkan keterangan banyak orang, ternyata ini dugaannya tidak hanya berhenti pada orang-orang DPR, tapi juga ada di orang-orang pemerintahan, ada di pengusaha, bahkan pada sebuah perusahaan yang dipimpin oleh tokoh pengusaha yang sangat biasanya dikenal tidak tersentuh. Ini salah satu kriteria yang layak menjadi laporan utama Tempo, sehingga kita menampilkan waktu itu laporan utama Pak Basuki dalam pusaran reklamasi. Dan sejak itu kami mendapat sebuah bukan serangan lah, gugatan dari para pendukung Ahok, Pak Basuki maksud saya. Tempo sudah berubah, kata mereka. Oh, Tempo sekarang sudah dibayar. Oh, Tempo sekarang kesulitan uang, sehingga dia perlu banyak melakukan tekanan kepada Pak Basuki sehingga mendapatkan bargaining untuk mendapatkan keuntungan finansial. Saya pastikan itu tidak benar sama sekali. Dan yang terakhir kami menampilkan sebuah laporan utama yang kebetulan waktu itu disinggung oleh Pak Junimart di DPR, tapi sebenarnya kami sudah melakukan liputan jauh-jauh hari. Kenapa tidak ditampilkan dari awal? Karena kami tidak berani menampilkan sebuah informasi yang belum terverifikasi. Yang ingin saya katakan di sini adalah informasi pertama, adanya sebuah dugaan aliran uang dari pengembang reklamasi kepada apa yang kemudian dikenal kita sebagai teman Ahok, ya, itu jauh-jauh hari kita sudah dapatkan, dan bukan dari orang yang tadi disebut oleh Pak Junimart, juga bukan dari KPK. Kami mendapatkan sebuah informasi, namanya waktu itu kita belum tahu, tapi kemudian kita telusuri, oh ternyata narasumbernya mungkin sama dengan yang disebut Pak Junimart. Kita ketemu berkali-kali, bukan berkali-kali lah, lebih dari satu kali. Ini prosedur standar di Tempo, untuk menguji sebuah informasi itu adalah dengan menguji konsistensi, yang pertama. Jadi kalau seorang narasumber mengatakan sebuah informasi rahasia, kita cek detailnya berkali-kali. Kita misalnya di pertemuan berikutnya, reporter kami menyalahkan data yang sudah diberikan pada pertemuan berikutnya. Si narasumber mengatakan, salah, tanggal yang betul adalah ini. Jadi kita menyimpulkan, oh ini konsisten. Salah satu hal yang membuat meyakinkan kami untuk melanjutkan sebuah investigasi adalah kalau keterangannya konsisten. Lalu kemudian kami cross-check kemana-mana, tentu saja pada dokumen-dokumen yang bisa di cross-check, ya. Misalnya pembelian mobil yang diduga diberikan untuk salah satu orang dekatnya Pak Basuki, dan kita bisa cross-check, kita dapat nomor rangkanya, kita bisa dapat STNK nomornya, dan di mana mobil itu dibeli. Jadi saya bisa tegaskan Pak Karni bahwa Tempo tidak berubah-ubah, karena pedoman kami adalah apa temuannya, apa faktanya yang bisa kami peroleh. Bahwa ini kemudian menyakiti orang yang selama ini dianggap dekat dengan kami, ya itu resiko gitu. Kami tidak memandang siapa, tapi kami memandang fakta itu seperti apa. Nah itu kurang lebih. Jadi itu adalah ya kredo kami gitu. Kalau Bapak masih mengingat, sebagai tadi disebutkan alma mater, 22 tahun yang lalu Tempo itu diberdel karena mempertahankan konsistensi, integritas. Dan tadi di kantor kebetulan ada peringatan kecil, Pak Gunawan mengatakan jaga integritas. Itu yang salah satu poin besar dalam disampaikan oleh Pak Gunawan Muhammad, salah satu pendiri dari majalah Tempo. Nah, Pak Karni, yang mungkin sedikit saya ingin sampaikan bahwa tulisan Tempo sama sekali tidak ingin mencederai
teman Ahok. Kami bahkan dalam opini mengatakan teman Ahok itu adalah fenomena baru dalam demokrasi kita. Satu gerakan yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok muda, mungkin oleh kelompok-kelompok yang tidak lagi percaya pada partai politik. Mohon maaf pada Pak Junimat dan sudah pulang ya, Mas Fadlison, ada Pak Akbar Faisal. Tapi melihat track record selama ini, partai politik itu memang tidak bisa atau belum bisa mendekatkan diri pada publik, pada kepentingan masyarakat banyak. Partai politik lebih dekat mewakili kepentingan-kepentingan oligarki. Harus saya katakan begitu. Nah ini, teman Ahok ini adalah satu fenomena baru yang belum pernah ada sebelumnya, hanya dalam beberapa bulan, mungkin kurang dari setahun ya, 1 juta KTP bisa terkumpul. Ini menurut saya pencapaian yang luar biasa dan saya ucapkan selamat kepada mereka. Tapi yang ditampilkan Tempo adalah di balik semua itu ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dikatakan menodai, tapi ini pada awalnya adalah ada dugaan kaitan antara pembentukan awal dari pembentukan kelompok ini dengan dugaan korupsi di proyek reklamasi. Jadi itu bangunan cerita yang kita sampaikan. Sekali lagi Pak Karni, Tempo tidak pernah berpolitik, Tempo tidak pernah dibikin tulisan-tulisannya untuk mencederai seseorang, karena memang itu melanggar kode etik jurnalistik. Jadi kalau saya menulis laporan ini untuk menjatuhkan Pak Ahok, saya bisa melanggar kode etik dan saya bisa juga digugat secara profesi gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah kami selalu berpegang pada kepentingan publik. Saya pikir ini informasi yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pak Basuki calon gubernur sudah menyatakan diri, masyarakat berhak tahu apa sih sebetulnya yang terjadi dalam huru hara ini gitu. Kurang lebih segitu Pak Kani, terima kasih. Baik. Benar, Mukadimah Tempo atau kami sebut dulu Undang-Undang Dasar Majalah Tempo. Kami bukan mewakili kelompok manapun atau golongan manapun juga, atau suku, agama, dan kami tidak mewakili partai politik manapun juga. Masih ingat. Dan saya tambahin waktu itu, dalam perkara kami bukan jaksa yang menuntut tersangka dan juga tidak pengacara yang membela tersangka. Kira-kira demikian. Waktu saya dirikan majalah Forum, saya tambahin itu. Sekarang Romli sebagai teman Ahok. Teman atau sahabat? Ahokers. Apa itu Ahokers? Ya, kelompok yang ingin tetap menginginkan Pak Basuki sebagai gubernur. Ya. Jadi Fans lah ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini mungkin saya dapat giliran penghujung ya. Jadi saya tidak mewakili perkumpulan teman Ahok Pak Karni, perlu saya jelaskan. Karena ini lain persoalan ya, kalau atas nama dan sebagainya itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa gerakan katakanlah yang disebut dengan teman Ahok ini sudah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP sebagai dukungan terhadap Pak Basuki ya untuk milih di Jakarta ini. Nah, saya kira tudingan-tudingan soal yang terakhir masalah 30M yang masuk ke teman Ahok, ya itulah biarlah proses hukum yang memang dilanjutkan. Itu silakan aja. Tetapi kami ingin ada hal yang fair ya, fair. Karena kami melihat sudah ada kecenderungan untuk melakukan semacam stigmatisasi. Misalnya kalau sekarang sudah ngaku dengan teman Ahok sudah dianggap kecipratan 30M. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dan kita baca misalnya di media sosial ya sekarang yang sudah ramai. Kemudian juga yang perlu dilihat juga adalah media juga perlu fair juga
kalau saya melihat kasus Tempo dalam sumber waras memang sangat kuat, akurat sekali. Dokumennya juga ditampakkan, ada akte tanah, ada NJOP dan sebagainya. Namun kalau saya melihat kritik saya ya soal reklamasi, dokumen-dokumen di Tempo itu tidak lengkap. Misalnya dokumen soal pergub izin reklamasi yang sudah menyebutkan di situ aturan kontribusi tambahan. Nah, maka dari itu saya agak ini ketika Tempo melihat bahwa soal kontribusi 15% itu tidak punya dasar hukum, padahal itu sudah ada dalam peraturan gubernur. Nah, itu masalahnya ketika dokumen itu tidak ditampakkan. Nah, kemudian soal 30M ya, 30M yang pertama kali disampaikan oleh Bapak Junimat Girsang yang terhormat, dalam kesempatan yang memang adalah kesempatan yang terhormat, namun saya juga melihat di situ ada persoalan konflik kepentingan juga menurut saya, karena di situ memang petugas Pak Junimat Girsang memberikan evaluasi dan itu dia diatur oleh undang-undang dan juga itu adalah KPK dan kasusnya adalah sumber waras. Tetapi ketika sumber waras dikatakan oleh KPK itu tidak ada perbuatan melawan hukum, tiba-tiba seperti melempar bom lagi, ya, kasus 30M. Tetapi Pak Junimat Girsang tidak akan pernah tanya bagaimana kasus Damayanti dari PDIP, gitu kan, yang bisa menjerat anggota-anggota DPR yang lain, gitu loh. Jadi ini ada konflik kepentingan kalau saya melihat persoalan di sini. Nah, gitu loh. Informasi boleh disampaikan, laporkan ke KPK, tapi ketika memilih momen, memilih ruangan, ya, memilih media, di situ yang saya lihat ada niat lain. Nah, itu yang perlu dibaca. Ini adalah bentuk, ya, bentuk ketika teman-teman Ahok berhasil mengumpulkan 1 juta KTP, memperkuat dukungan, ya, tiba-tiba ada serangan baru yang tidak pernah berhenti. Ada kasus sumber waras, ada reklamasi, kemudian sekarang soal 30 miliar. Nah, kalau kita baca ternyata hanya narasumbernya 1 orang. Tidak ada sumber lain yang mendukung, ya. Kemudian tidak ada bukti-bukti dokumen, ya, dokumen yang diperkuat dengan dokumen. Ya. Bukan saya tidak mau mengatakan bahwa tidak boleh ada, boleh silakan, tapi perlu fair, perlu keadilan dalam mengusut kasus ini, gitu loh. Jangan melakukan stigmatisasi. Sekarang teman Ahok kena stigma di tengah kegembiraan teman-teman Ahok merayakan 1 juta KTP dan dukungan, ya. Kalau memang misalnya ada faktor-faktor yang melanggar hukum, pastilah Pak Ahok, jangankan orang teman-teman kita, Pak Ahok pun juga mengatakan silahkan diperiksa. Dan kita pun tahu bawahan-bawahan Pak Ahok di kepala-kepala dinas banyak yang terkait hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Tetapi untuk isu-isu korupsi itu tolong yang fair, yang adil. Ya. Jangan menggunakan isu ini untuk melakukan semacam pembunuhan karakter. Nah, ini yang terjadi sekarang ketika persoalan-persoalan yang masih belum perlu diverifikasi, ya, masih perlu dilihat lagi bukti-buktinya, tapi sudah dijadikan sebagai alat politik, ya, untuk menghantam sebuah gerakan yang dari publik, yang dari masyarakat, ya, yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP dengan stigma yang macam-macam. Nah, ini yang saya lihat ada ketidakadilan, ya, ketidakadilan dalam melihat kasus ini. Kemudian misalnya soal kosa sumber waras, ya, dan sebagainya. Saya kira tahulah, ya. Saya kira tahu masalah kasus tanah di Gajah Mada, tanah di Panglima Polim, ada tanah di BMW. Jadi ini konflik kepentingan semua, Pak Karni. Ketika bicara soal mendiskreditkan Ahok, mendiskreditkan orang ini, seperti katakan Ketua BPK juga tidak bersih, ya. Ya, dia tidak punya kredibilitas yang dipertanyakan ketika tidak memasukkan punya perusahaan dalam laporan kekayaan pejabat negara. Ini bagaimana sapu yang kotor bisa membersihkan lantai? Nggak bisa, ya. Atau ada dalam pepatah Arab dikatakan, ya, anna yastaqimud dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayangan itu bisa lurus kalau kayunya itu bengkok? Jadi kalau saja laporannya, ya, kalau orang yang melakukan audit tidak bersih,
bagaimana kita berharap hasil auditnya itu bersih? Itu pertanyaan besar menurut saya. Itu Pak Karni, terima kasih. Guntur. Bahkan manusia yang paling anti korupsi sekalipun akan berubah menjadi korup ketika mereka tidak bisa menerima kemungkinan bahwa mereka juga bisa salah. Craig Ferguson, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.